Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Pentavalent Tbk dengan kode emitennya PV. Untuk company profile-nya kita lihat dulu. Jadi perseroan ini didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta dengan nama CV Pentavalent. Perseroan ini adalah distributor produk-produk farmasi dan barang-barang konsumsi seperti kosmetik, personal care, toiletries, dan household di Indonesia melalui 34 cabang dengan jangkauan nasional. Nah, sejak 2009 ini perseroan meningkatkan kompetensi untuk mendistribusikan produk-produk rantai dingin secara terjaga pada rentang temperatur 2 hingga 8 derajat Celcius secara konstan pada waktu penyimpanan, pengiriman, sampai dengan diserahkan kepada rumah sakit atau apotek. Nah, perseroan juga ini merupakan salah satu perusahaan yang telah menyelesaikan sertifikasi CDOB untuk kantor pusat dan seluruh 34 cabang pada tahun 2019. Nah, ini bisa dilihat contoh dari produk emiten PV. Untuk struktur IPO-nya, jadi emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 368 juta lembar dengan persentasenya yaitu 20,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya yaitu Rp20 per lembar. Harga pelaksanaan yaitu di kisaran Rp120 hingga Rp149 per lembar, sehingga nilai IPO yang akan didapatkan oleh emiten ini maksimal Rp54.832 juta, di mana penjamin emisinya yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu pada 30 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023, tanggal efektifnya di 13 Januari 2023, masa penawaran umum 17 hingga 19 Januari 2023, tanggal penjatahannya 19 Januari 2023, tanggal distribusi saham 20 Januari 2023, dan tanggal pencatatannya di Bursa Efek Indonesia yaitu 24 Januari 2023. Nah, dana hasil IPO ini digunakan oleh perusahaan yaitu seluruh dananya untuk biaya operasional, pembelian barang dagangan, dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok. Nah, untuk keuntungan kompetitif dari perseroan ini yaitu berpengalaman lebih dari 54 tahun, memiliki sertifikasi dan manajemen mutu yang tinggi, jaringan distribusi yang luas, memiliki sistem teknologi informasi yang handal, serta memiliki principles dan pelanggan yang ternama. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini mengenai risiko keberlangsungan kerjasama distribusi produk prinsipal dengan perseroan, risiko usaha antara lain risiko piutang usaha, persaingan usaha, fluktuasi permintaan produk, dan lain sebagainya. Untuk risiko umumnya, ada risiko pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen, risiko tuntutan atau gugatan hukum, risiko kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Sementara untuk investor sendiri, risiko yang perlu diperhatikan yaitu risiko tidak liquidnya perdagangan saham perseroan di bursa, risiko saham yang dapat berfluktuasi, perseroan mungkin yang tidak dapat membagikan dividen. Oke, di sini ada key financial highlights. Yang pertama ada neraca keuangan. Kalau kita lihat berdasarkan rasio-rasionya, per 31 Juli 2022, current rasio ini berada di 1,29 kali. Debt to equity rasionya ini cukup tinggi ya, 3,81 kali. Kemudian debt to asset rasio 0,79 kali, ICR di 5,44 kali, dan DSCR di 6,46 kali. Kemudian untuk laporan laba ruginya, per 31 Juli 2022, kalau kita lihat untuk rasio-rasionya, gross profit margin ini 9,01%, net profit margin 0,83%, return on assets dan return on equity ini masing-masing 1,50% dan 7,19%. Pertumbuhan revenue-nya yaitu 16,52% dan untuk pertumbuhan net profit-nya yaitu 13,80%. Oke, sekian mengenai paparan emiten kali ini. Terima kasih.